warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sania Nasution dengan NIM 220210191. Saya dari kelas Administrasi Publik kelas 1E Universitas Maliku Saleh. Yang saya hormati dosen pengampu asas-asas manajemen, yaitu Ibu Risna Dewi SSMSP. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan judul pengawasan dalam manajemen. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengawasan dalam manajemen. Pengawasan atau controlling merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Controlling berperan memberikan penilaian pada koreksi kinerja pada karyawan. Dengan controlling, karyawan yang kurang telaten bisa diarahkan agar pekerjaannya memenuhi tugas atau targetnya yang ingin dicapainya. Controlling dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan ketahuan karyawan mana yang melakukan tugas dengan benar dan karyawan mana yang berleha-leha atau bersantai atau salah melaksanakan tugasnya. Kedua, yaitu pentingnya pengawasan dalam manajemen. Pengawasan berperan penting sekali dalam suatu organisasi dan perusahaan, apalagi jika perusahaan atau organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawan di dalamnya. Pengawasan menjadi kunci di balik keberhasilannya suatu perencanaan. Pasalnya, fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pengawasan ini dibuat agar sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi bisa dihindari. Pengawasan menjadi tekanan sendiri bagi karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai perintah tanpa ada niat melakukan penyelewengan dan kepentingan pribadi. Sebenarnya, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan merupakan bentuk kontrol pihak atasan kepada pihak bawahan selama melakukan pekerjaan tersebut. Kita akan membahas apa-apa saja sih jenis-jenis pengawasan dalam manajemen. Nah, jenis-jenis dalam pengawasan manajemen ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Nah, pengawasan intern ini dilakukan oleh pihak yang ada di dalam perusahaan, sementara pengawasan ekstern ini dilakukan oleh pihak yang ada di luar perusahaan. Yang kedua, ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ini dilakukan sebelum karyawan menjalankan tugas mereka demi menghindari penyelewengan atau penyimpangan. Sementara pengawasan represif ini merupakan pengawasan yang dilakukan setelah karyawan selesai menjalankan tugas mereka. Pengawasan ini biasanya dilakukan di akhir tahun, contohnya membuat laporan. Yang ketiga, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan langsung di tempat karyawan bekerja. Sementara pengawasan pasif dilakukan sebaliknya, yaitu berupa bukti penerimaan, pengeluaran, bukti surat izin kehadiran, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas metode pengawasan dalam manajemen. Metode pengawasan dalam manajemen ini terdapat 2 metode. Yang pertama itu metode pengawasan kualitatif. Metode pengawasan jenis ini dapat digunakan untuk mengawasi prestasi seseorang secara menyeluruh. Caranya adalah dengan menggunakan teknik, yaitu ada 4 teknik. Yang pertama, pengamatan atau observasi terhadap kegiatan objek. Yang kedua, melakukan inspeksi secara berkala untuk melihat secara langsung bagaimana objek melakukan tugasnya. Yang ketiga, membuat laporan lisan berisi informasi kinerja objek. Jika ada kekurangan dan kelebihan, ditulis sebagai bentuk feedback. Yang keempat itu, lakukan evaluasi, bisa berupa diskusi antara atasan dengan bawahan ketika menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, ada metode pengawasan secara kuantitatif. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menilai prestasi objek menggunakan satuan angka. Teknik yang dipakai adalah berupa perhitungan anggaran, audit, analisis, break-even, analisis rasio, dan teknik perencanaan lainnya. Ada unsur-unsur pengawasan dalam manajemen. Nah, unsur-unsur pengawasan dalam manajemen ini terdapat 4 unsur-unsurnya. Yang pertama itu, lingkungan pengawasan merupakan unsur dasar dari proses pengawasan di mana di dalam lingkungan tersebut sikap disiplin atau struktur organisasi sangat dijunjung tinggi. Yang kedua, kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini merupakan kebijakan perusahaan yang dilakukan secara prosedur. Yang ketiga, komunikasi dan informasi. Nah, ini meliputi berbagai komponen seperti sistem akuntansi, berupa laporan keuangan perusahaan, dan lain-lainnya. Yang keempat itu, pemantauan atau monitoring merupakan proses penilaian kinerja karyawan yang merupakan bagian dari pengawasan tersebut. Di slide selanjutnya ada manfaat pengawasan dalam manajemen dan fungsi pengawasan dalam manajemen. Yang pertama akan saya bahas yaitu manfaat pengawasan dalam manajemen. Itu terdapat 3
manfaat, yaitu yang pertama sebagai media perubahan, pengawasan bisa membuat perusahaan lebih peka pada perubahan dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan akan siap bersaing dengan produk baru persaingan yang lebih ketat, peraturan baru di lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kompleksitas perubahan. Nah, ini pengawasan membawa perusahaan menjadi semakin kompleks, apalagi ketika organisasi berkembang menjadi lebih besar setiap tahunnya. Yang ketiga, mengantisipasi kesalahan. Pengawasan yang baik diperlukan agar perusahaan tidak harus menghadapi banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi di kemudian hari. Dengan adanya pengawasan, potensi terjadinya kesalahan akan mudah terlacak dan perusahaan bisa mengatasinya lebih dini sebelum masalah meledak. Fungsi-fungsi dalam pengawasan manajemen itu adalah yang pertama, pengawasan berfungsi mengevaluasi target dan pencapaian apakah sesuai yang diinginkan atau tidak. Yang kedua, pengawasan bisa membantu perusahaan mengambil keputusan dan koreksi terhadap penyimpanan. Yang ketiga, pengawasan berfungsi meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, pengawasan berfungsi mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian karyawan yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan pengawasan dalam manajemen. Nah, setidaknya ada 4 tujuan controlling atau pengawasan dalam manajemen. Di antaranya yang pertama, tujuan untuk mencegahnya adanya tindakan pemborosan bahan atau penyelewengan terhadap fasilitas perusahaan saat karyawan menjalankan tugasnya. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas agar konsumen puas terhadap produk, barang maupun jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan pembinaan kepada karyawan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan koordinasi perihal pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Selanjutnya di sini ada hambatan dalam melaksanakan pengawasan dalam manajemen. Ada beberapa hambatan yang biasanya dirasakan ketika pengawasan dalam suatu perusahaan berlangsung. Hambatan ini juga bisa karena faktor dalam atau faktor luar yang mempengaruhi pihak pengawas. Biasanya hambatan terjadi karena ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, minim pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, tidak kompeten dalam melakukan peramalan. Yang keempat, tergoda dengan sogokan sehingga tujuan dihiraukan. Yang kelima, tidak jelasnya penyampaian petunjuk pada pihak pengawas terkait sistem kerja mereka. Dan yang terakhir, ada kurangnya informasi tentang data produktivitas objek yang akan diawasi. Sekian dari video saya yang berjudul pengawasan dalam manajemen. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.